Good morning. Good morning. Good morning. Mau kemana? Let's go. Guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, jadi aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat kalian semua yang sudah nonton YouTube channel aku. Doakan terus semoga channelnya terus berkembang, amin. Nanti mulai sekarang dan seterusnya aku tuh bakal bikin konten tuh campur-campur, jadi sesuka hati aja gitu. Tapi masih ada charity-nya karena aku memang tentang charity. Tapi nanti aku bakal bikin vlog tentang daily life. Nah, aku sama anak aku yang satu ini, Fairy. Kaget sayang. Lihatnya ke itu kamera tuh. Nah, gitu. Nah, jadi aku mau introduce Fairy ke kalian semua yang Jadi aku mau kenalin Fairy. Jadi Fairy ini adalah anak aku yang baru. Jadi sebelumnya aku juga sering aku dulu pernah punya kelinci juga sih, pelihara 4 tahun. Terus dia sudah meninggal dunia dan itu aku sedih banget. Mungkin nanti akan aku kasih sedikit cuplikannya kali ya. Coba langsung aja lihat nih. Angel lagi aku puntur. Anak Angel. Hai. Angel. Halo. Angel. Hey. Nah, kalian udah lihat kan, itu kenang-kenangan dulu aku sama kelinciku yang namanya Angel. Nah, terus aku sempat beberapa bulan, hampir 1 tahun, enggak deh, hampir. Coba papi dulu. Mau main? Nanti dulu. Tuh lupa kan papi jadinya. Jadi apa namanya? Tunggu dulu sayang. Jadi nah, kalian udah lihat kan, aku dulu juga punya cuplikan soal aku dulu pelihara kelinci juga, namanya Angel. Nah, Angel itu tinggal sama aku dari akhir 2012 sampailah Oktober 2016. Sebenarnya untuk umurnya sendiri tuh udah 4 tahun. Waktu itu 4 tahun berapa bulan gitu. Nah, tapi dia udah meninggal. Jadi meninggalnya itu karena waktu itu aku coba mandiin dia sendiri, karena biasanya tiap bulan aku mandiin dia gitu kan. Terus akhirnya aku bawa biasanya ke pet shop, tapi sekarang aku mandiin sendiri dan hair dryer aku tuh nggak kuat untuk hair dryernya si Angel itu nggak kuat untuk mandiin dia karena bulunya tebel banget dan masih ada berbusa, dan akhirnya dia keracunan busa-busanya itu. Tapi padahal udah aku bawa ke dokter, tapi pas pokoknya sad story lah kalau soal Angel. Jadi dia mati, padahal dia nemenin aku dari awal kuliah sampai aku
lulus, dan tapi belum sampai wisuda sih, tapi aku emang udah lulus waktu itu dan akhirnya dia meninggal gitu. Nah terus aku beralih ke main koki. Jadi aku main koki itu dari aku pindah kosan di Sudirman, itu mulai kayak koki-koki ikan-ikan pasar sampai akhirnya beli ikan koki yang jutaan, tapi kayaknya tidak memadai untuk fasilitasnya karena kan pelihara di kosan, karena ikan sendiri banyaklah ini sensitif juga kan. Terus aku decided untuk have a new pet again named Fairy. Nah, iya sayang, Fairy sendiri umurnya hari ini 3 bulan. Yeay, 3 bulan. Jadi nanti aku taruh di samping sini untuk umur kelinci kalau udah 3 bulan tuh sama dengan berapa umur manusia gitu. Nanti kalian lihat ya, nih di samping nih. Nah terus aku juga mau kasih tahu nama lengkapnya Fairy ini Princess, karena dia itu sebenarnya dia anggun banget, tapi dia ini karena lagi pengen main. Princess, dia itu anggun banget. Fairy itu karena sebelumnya kan Angel, jadi aku mau nama kelinci aku tuh yang berbau-bau seperti kayak malaikat-malaikat gitu, tapi bukan namanya ya, maksudnya nama panggilan gitu. Terus kayak bidadari gitulah. Terus nama terakhirnya Henmar. Henmar itu singkatan dari Henras Bumar. Jadi kalau dulu namanya Angel doang sih, tapi ada Henmarnya juga, tapi nggak pernah di stated. Kalau sekarang aku stated. Jadi ini namanya Princess Fairy Henmar. Nah ini dia baru 3 bulan hari ini. Nanti akan langsung aku upload videonya. Terus aduh, kok digigit papi? Enggak ya. Nah Fairy ini sendiri lahirnya 9 April 2020. Jadi emang baru 3 bulan. Pas banget tepat hari ini tanggal 9 Juli. Nah terus aku juga mau info, nanti aku bakal share tentang daily life Fairy ini sama aku. Jadi sedikit cerita. Cium papi lagi. Jadi pokoknya aku sekarang semenjak punya Fairy ini kayak pulang kantor tuh pengen buru-buru pulang, langsung pengen main sama dia. Kalau misalnya iya. Kalau misalnya baru nyampe langsung buka kandang, dia langsung main ke bawah kolong itu bawah kolong kasur itu, malu. Dan dia juga masih pengen main sih, masih kecil. Nah terus Fairy ini sendiri tiap hari sebelum aku tidur, aku kasih dia tuh apel tiap hari dari dia awal datang ke sini. Itu tanggal 1 udah 9 hari sih. Jadi aku kasih apel tuh sepotong kecil karena dia kan masih kecil juga, jadi nggak banyak. Nanti aku liatin beberapa video-video yang udah aku rekam. Terus jadi kesehariannya ya aku sama Fairy aja gitu. Jadi dia menemani aku sekarang, jadi aku nggak kesepian lagi. Ya nggak sayang? Makannya banyak banget ini ya. Nah terus jadi nanti aku liatin kandangnya, terus dia makannya apa. Ya cuma share aja sih. Jadi ini adalah teman baru aku. Coba cium papi lagi, cium papi dulu baru dilepas. Coba cium papi. Nggak mau. Disuruh mana sih kamu? Lucu kan? Lagi nggak? Nah Fairy ini sendiri aku belinya cukup menguras kantong ya. Jadi Fairy ini aku belinya yang kualitas show. Jadi untuk postur tubuhnya, untuk kepalanya, hidungnya yang pesek, kupingnya nanti kan kupingnya sekarang masih agak kayak panjang gitu kan. Nanti kalau misalnya dia udah membesar, nanti kupingnya akan ketarik jadi lebih pendek, lebih cute pokoknya. Terus
Harganya itu aku beli 3 juta. Lumayan. Kamu papi langsung makan warteg loh tiap hari. Nah, jadi just for share aja, karena memang kelinci banyak banget di luaran sana. Tapi memang kalau misalnya kalian beli di breeder-breeder yang bagus, kalian akan mendapatkan kualitas kelinci sendiri dengan pribadi yang bagus. Karena kalau misalnya beli kualitas show, mereka tuh pribadinya memang udah kayak terlatih gitu loh, walaupun dia masih kecil. Nah, ini Fairy pun dia anteng. Biasanya kalau misalnya kelinci-kelinci kayak mohon maaf ya, kelinci lokal atau misalnya yang di pasar itu dia beda juga attitude-nya. Tapi tiap kelinci itu senangnya melihara kelinci karena dia tiap kelinci punya beda karakter, berbeda semuanya. Nah, terus kelinci sendiri butuh proses untuk bonding atau pendekatan sama dia. Ini sama Fairy pun masih belum deket sih, jadi masih proses lah, pelan-pelan. Nanti kalian lihat aja, nanti aku ajarin dia sesuatu. Jadi buat kalian semua nanti aku kasih juga tips and trick gimana caranya ngajarin kelinci biar supaya deket, gimana-gimana. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya juga silakan. Karena pengalaman aku dulu waktu sama Angel itu 4 tahun, Angel tuh mau dipegang siapa aja dia nggak akan berontak. Terus kalian juga nggak pernah lihat kan, mungkin pernah kali ya, cuman jarang bawa kelinci terus tiba-tiba bawa kelincinya itu jalan-jalan kayak CFD gitu-gitu kan. Biasanya bawanya anjing, kucing gitu kan. Nah, ini tuh pakai rantai, aku bawa rantai yang pengikat badannya itu gitu kan. Itu aku bawa dia waktu itu ke UI karena aku waktu itu ngekosnya di Depok. Nah, jadi nextnya kalian bakal lihat keseruan Fairy sama aku. Tapi aku juga nanti akan ada Fairy akan ada teman satu lagi, tapi bukan jenisnya Fairy. Jadi kalau Fairy sendiri jenisnya Holland Look. Nah, nanti kalau yang satu lagi masih rahasia. Jadi kalian jangan lupa kalian tonton terus keseharian Fairy ya. Dicium. Ya udah kalau gitu. Thank you for watching, teman-teman. Coba Fairy dadah dulu. Coba. Dia sendiri pun seringnya nongkrongnya di sini untuk stay apa segala macem. Itu dia sering banget main di sini. Nah, terus nextnya kalau misalnya dia lagi main, aku selalu beresin dan tambah makanannya. Karena kalau kalian pecinta kelinci dan nggak mau kelinci kalian cepat mati, tipsnya itu pertama harus jaga kandangnya harus bersih. Yang kayak gini tuh aku ambil. Walaupun ini bisa langsung dimakan sama dia, tapi tuh harus tetap dibersihin, harus terlihat rapi. Terus aku harus tambah pertama peletnya dulu. Ini peletnya itu Nova, tapi aku campur SKR. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal, cukup ini aja. Karena kalau kata breeder yang lain, Nova ini banyak micinnya gitu. Terus nah yang kayak gini tuh kalau misalnya jatuh aku taruh lagi, karena dia itu tetap akan dimakan. Nih hay-nya tuh banyak yang jatuh sih. Nah, terus pastiin air minumnya masih banyak. Kalau aku kebetulan Fairy itu lebih suka minum yang di sini, jadi aku kasih ini. Nanti aku tambah, tapi dia juga aku sediain ini kalau misalnya kayak gini nih tiba-tiba habis. Ini tadi malam penuh, tiba-tiba habis. Terus jangan lupa kalian harus selalu punya hay unlimited ya. Jadi banyak-banyak belinya 100 ini banyak. Terus aku kasih dia tempat buat main sih di sini. Jadi biasanya dia di sini malah selonjoran, tidur-tidur gitu. Sebenarnya ini aku bilangnya Castle Strawberry karena ini seharusnya kayak gini bentuknya. Tapi sama si Fairy
Nih seharusnya kayak gini. Jadi dia bisa dibikin dua macam. Sama dia diambrukin, diginiin. Terus ya udah, aku ini alasnya memang bisa dipindahin sih. Jadi aku bikin kayak gini aja. Nah, terus pastiin kalau misalnya kayak serbuk kayunya itu nggak bau. Terus ini udah seminggu lebih aku ganti, sama sekali nggak bau. Karena dia itu biasanya kelinci itu makan sambil pup. Jadi ini tuh, ini namanya toilet training juga. Jadi sambil dia makan di situ, terus nanti dia bakal pup dan pipis di sini. Nah inilah yang lumayan bau. Nah ini tiap hari aku bersihin terus aku buang gitu. Jadi untuk obat-obatannya sendiri katanya cukup ada jarum ini buat suntik-suntik, sama mana lagi ya, tuh pokoknya banyak lah obat-obatnya, udah aku prepare semuanya gitu. Pastiin aja ini, pokoknya dia itu ini tuh sebenarnya harus sering diganti tuh, tapi karena dia seringnya di toilet training ini, jadi pipis yang di sini nggak begitu banyak. Nah jadi Ferry sendiri sekarang kayaknya lagi proses molting itu lagi pergantian bulu gitu nih. Kemarin nggak ada bulu yang lengket-lengket sih, karena aku kasihnya pun apel tiap hari, jadi seharusnya kualitas bulunya makin bagus, itu makin lembut dan nggak bau juga sama sekali si Ferry. Tapi karena kayaknya lagi proses pendewasaan, lagi remaja sih dia. ABG. Nah terus biasanya kalau sebelum berangkat kerja aku biarin dia main-main dulu di sini, terus nanti kalau misalnya aku udah kerja aku masukin lagi dia ke kandang. Takutnya kalau dia ke mana-mana gigit-gigit apa yang barang-barang yang seharusnya tidak dia gigit malah digigit sama dia. Terus kalau misalnya udah sampai malam, aku bebasin dia malam pokoknya. Nah terus dia kebetulan emang anaknya nggak begitu ini sih, jadi dia dari kolong kandang itu doang sih, ke kandang cuma buat makan, terus nanti dia ngumpet lagi. Tapi malam-malam dia keliling-keliling gitu, tapi dia nggak bikin berisik. Cuma kalau kalau kayak subuh gitu jam 5-an dia udah kayak agak bikin keberisikan, terus akhirnya aku bangun, dan terima kasih juga sih untuk bangunin aku. Jadi langsung pray. Sekarang aku mau ngebiasain sebelum pergi kerja aku taruh 1 strawberry buat dia makan pagi-pagi, terus nanti malamnya apel. Thank you for watching. Bye bye. Don't forget to subscribe itu channel Papi aku. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Yay. Bye bye.